2.000, 1.000, tembak! Akan menindak tegas atas pelaku yang dilaksanakan oleh MIT. Dalam hal ini TNI akan mendukung Polri. Besok pagi akan diberangkatkan pasukan khusus untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya. Apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan. Saya mohon doanya agar operasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dukungan-dukungan untuk operasi. Mereka terdiri dari Tontaikam dari Kostrad dengan dari Marinir. Mereka mempunyai spesifikasi intel dan tempur. Jadi kita sinergitas TNI dan Polri yang selama ini sudah terbangun dalam Satgas Tinombala akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dengan kedatangan pasukan khusus ini. Masyarakat melalui TNI Polri yang berada di distrik Ilaga Kabupaten Puncak pada hari ini 1 Mei
2021 pasukan TNI Polri telah tiba di distrik Ilaga dalam rangka melakukan kegiatan pengamanan, kegiatan masyarakat maupun pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang saat ini telah disebut sebagai kelompok teroris. Saya di sini sebagai Danjen, saya tingkatkan prajurit saya, profesionalismenya dia. Saya punya visi bagaimana menjadikan prajurit Kopassus yang profesional. Dia kuat, dia tangguh, dan dia adaptif terhadap perkembangan globalisasi ini. Keamanan semakin gencar memburu kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua setelah banyak teror dialami oleh sejumlah pihak termasuk warga sipil di sana. Bahkan kini TNI Angkatan Darat atau AD mengirimkan pasukan elit tempurnya demi menumpas KKB di sana. Mendengar namanya saja bakal membuat pasukan lawan bisa merinding ketakutan. Pasukan tersebut bernama Pasukan Setan dari Kesatuan TNI AD. TNI AD mengirimkan salah satu tim elit mereka dari Yonif 315 atau Garuda ke bumi Cendrawasih untuk memberantas kelompok-kelompok separatis. Sebagai sebuah tim elit tak tanggung-tanggung, para prajurit dalam tim berjuluk Pasukan Setan ini sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur-Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun telah mengunjungi markas pasukan elit TNI AD yang bermarkas di Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat tersebut. Hal ini terungkap dalam keterangan resmi yang dibagikan Kodam 3 Siliwangi kepada media Rabu 28 April 2021. Dalam keterangan resmi itu disebutkan bahwa sejak beberapa waktu lalu, para prajurit Batalion Infanteri 315 atau Garuda atau Yonif 315 atau Garuda TNI atau dikenal sebagai Pasukan Setan telah dilatih menembak runduk atau sniper, bertempur hingga berpatroli di daerah hutan. Kali ini kehebatan Pasukan Setan ini akan diuji memberantas kelompok teroris KKB di Papua. Pasukan Setan masuk dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan di Papua. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret 2021 lalu di Bandung. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit TNI AD itu ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Pengiriman pasukan setan ini untuk mempertebal pengamanan di Papua. Hal itu seiring dengan meningkatnya intensitas kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dengan KKB Papua. Adapun jumlah pasukan setan yang akan dikirim menumpas KKB Papua ada 400 personel. Melansir dari Instagram resmi Kodam 3 Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315 atau Garuda pada Selasa 27 April 2021. Di markas Gunung Batu, ia disambut oleh Danrem 061 atau Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, dan Komandan Yonif 315 atau Garuda Letkol Infantri Aryo Priyo Utomo Sudojo. Dalam kunjungannya itu, Pangdam Siliwangi sempat mendengarkan pemaparan kesiapan personel dan material dari Dan Yonif 315 atau Garuda yang juga menjabat sebagai Dan Satgas Pamrahwan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Dan Yonif 315 atau Garuda, Pangdam Siliwangi langsung melakukan pemeriksaan seluruh kesiapan personel dan perlengkapan tempur perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah penugasan Papua. Pangdam 3 Siliwangi juga mengingatkan kepada seluruh Dankipur dan Danpos agar selalu memperhatikan anggotanya di daerah operasi. Ia juga menyampaikan seluruh pasukan yang ikut terlibat dalam operasi di daerah rawan harus menjaga solidaritas dan nama baik satuan dan nama baik TNI. Tak hanya itu, selama berada di daerah operasi, seluruh pasukan harus saling menjaga satu sama lain, serta bertugas dengan penuh kewaspadaan. Seluruh prajurit Satgas Pamrahwan Yonif 315 atau Garuda agar Satgas Pamrahwan berangkat 400 dan kembali 400, prajurit lengkap bahkan berhasil sesuai harapan pimpinan, kata Pangdam 3 Siliwangi. Selamat bertugas, kami percaya pada prajurit
akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tugasmu penuh tantangan dan rintangan, tapi kaulah prajurit pilihan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tambahnya. Perlu diketahui juga, prestasi pasukan Yonif 315 atau Garuda sangat moncer. Pasukan ini hampir selalu berpartisipasi dalam melibas aksi pemberontakan di Indonesia. Mulai dari pembersihan sisa-sisa G30S PKI, penumpasan GAM di Aceh, hingga operasi Seroja di Timur Timur. Lantas apa kehebatan Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan ini? Melansir dari Tribun News, pada tanggal 20 Agustus 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan pasukan setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama hingga akhirnya pada tanggal 1 April 1952 resmi diberi nama Batalion 315 atau Garuda. Sebagai persiapan sebelum dikirim ke Papua, anggota pasukan setan ini menggelar sejumlah latihan, salah satunya latihan menembak runduk yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 atau Garuda, Mayor Infanteri Aryo Priyotomo. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa, sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi pemerahuan Papua, ujar Aryo. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit TNI AD itu ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Pengiriman pasukan setan ini untuk mempertebal pengamanan di Papua. Hal itu seiring dengan meningkatnya intensitas kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dengan KKB Papua. Adapun jumlah pasukan setan yang akan dikirim menumpas KKB Papua ada 400 personel. Melansir dari Instagram resmi Kodam 3 Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi, Mejen TNI Nugroho Budi Wiryanto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315 atau Garuda pada Selasa 27 April 2021. Di markas Gunung Batu, ia disambut oleh Danrem 061 atau Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, dan Komandan Yonif 315 atau Garuda Letkol Infanteri Aryo Priyo Utomo Sudojo. Dalam kunjungannya itu, Pangdam Siliwangi sempat mendengarkan pemaparan kesiapan personel dan material dari Dan Yonif 315 atau Garuda yang juga menjabat sebagai Dan Satgas Pamerahuan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Dan Yonif 315 atau Garuda, Pangdam Siliwangi langsung melakukan pemeriksaan seluruh kesiapan personel dan perlengkapan tempur perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah penugasan Papua. Pangdam 3 Siliwangi juga mengingatkan kepada seluruh Dan Kipur dan Danpos agar selalu memperhatikan anggotanya di daerah operasi. Ia juga menyampaikan seluruh pasukan yang ikut terlibat dalam operasi di daerah rawan harus menjaga solidaritas dan nama baik satuan dan nama baik TNI. Tak hanya itu, selama berada di daerah operasi, seluruh pasukan harus saling menjaga satu sama lain, serta bertugas dengan penuh kewaspadaan. Seluruh prajurit Satgas Pamerahuan Yonif 315 atau Garuda, agar Satgas Pamerahuan berangkat 400 dan kembali 400, prajurit lengkap bahkan berhasil sesuai harapan pimpinan, kata Pangdam 3 Siliwangi. Selamat bertugas, kami percaya pada prajurit akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tugasmu penuh tantangan dan rintangan, tapi kaulah prajurit pilihan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tambahnya. Perlu diketahui juga, prestasi pasukan Yonif 315 atau Garuda sangat moncer. Pasukan ini hampir selalu berpartisipasi dalam melibas aksi pemberontakan di Indonesia. Mulai dari pembersihan sisa-sisa G30S PKI, penumpasan GAM di Aceh, hingga operasi Seroja di Timur Timur. Lantas apa kehebatan Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan ini? Melansir dari Tribun News, pada tanggal 20 Agustus 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan pasukan setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama hingga akhirnya pada tanggal 1 April 1952 resmi diberi nama Batalion 315 atau Garuda. Sebagai persiapan sebelum dikirim ke Papua,
Anggota pasukan setan ini menggelar sejumlah latihan, salah satunya latihan menembak runduk yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 atau Garuda, Mayor Infanteri Aryo Priyotomo. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa, sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi Pamrahuan Papua.